وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un fil Jum'ah karya Asy-Syaikh Al-Muhaddits Imam Ghazali Al-Jawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan kita sudah membahas hadis yang keempat yang membahas bahwa hari Jumat kita diperintahkan untuk memperbanyak apa? Shalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lanjutkan hadis yang kelima. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Lubabah bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya yaumal jumu'ati hari Jumat sayyidul ayyam adalah paling mulianya hari, wa a'dhamuha dan paling agungnya indallahi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa dan hari Jumat itu a'dhamu lebih agung indallahi di hadapan Allah min yaumil adha dari hari raya Idul Adha, wa yaumil fitr dan dari hari raya Idul Fitri. Fihi di dalam hari Jumat khamsu khilalin ada 5 perkara. Yang pertama, khalaqallahu Allah menciptakan fihi pada hari Jumat Adam, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yang kedua, wa ahbatallah dan Allah menurunkan fihi pada hari Jumat Adam, Nabi Adam ilal ardi ke bumi. Yang ketiga, fihi dan di dalam hari Jumat tawaffallahu Allah mewafatkan Adam, Nabi Adam. Yang keempat, wa fihi dan di dalam hari Jumat sa'atun ada satu waktu la yas'alullaha tidaklah meminta kepada Allah fiha pada waktu tersebut al-abdu seorang hamba syai'an sesuatu apapun illa a'ta'u kecuali Allah memberikan kepadanya ma'alam yas'al selama dia tidak meminta haraman sesuatu yang haram. Yang kelima, wa fihi dan di dalam hari Jumat taqumus sa'ah terjadi kiamat. Ma min malakin tidak ada seorang malaikat muqarrabin yang didekatkan kepada Allah, wala sama'in tidak pula langit, wala ardin tidak pula bumi, wala riyahin tidak pula angin, wala jibalin tidak pula gunung, wala bahrin tidak pula laut, illa kecuali wahunna mereka yushfikna takut min yaumil Jum'ah terhadap hari Jumat. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan di dalam kitab Zawaid disebutkan bahwa sanadnya hasan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa hari Jumat adalah hari yang paling utama. Yang dimaksud paling utama adalah paling utama dari 7 hari yang lain dalam satu pekan. Sebagaimana sudah dibahas, hari paling utama dalam satu pekan hari Jumat. Adapun dalam satu tahun, maka yang paling utama adalah hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa hari Jumat lebih agung daripada hari Idul Fitri dan Idul Adha.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di hadapan manusia mereka lebih mengagungkan hari Idul Fitri dan Idul Adha. Buktinya Idul Fitri dan Idul Adha lebih ramai orang datang ke lapangan untuk sholat Id daripada yang datang sholat Jumat. Tidak semuanya datang ke sholat Jumat, tapi di hadapan Allah lebih utama hari Jumat. Pertanyaan, kenapa hari Jumat lebih utama di hadapan Allah daripada Idul Fitri dan Idul Adha? Karena hari Jumat berulang setiap pekan. Sementara Idul Adha hanya satu kali dalam satu tahun. Juga karena ibadah yang ada pada hari Jumat hukumnya adalah wajib. Sementara ibadah pada Idul Adha dan Idul Fitri hukumnya adalah sunnah. Salat Id itu sunnah. Seseorang tidak melakukan salat Id tidak dosa. Meskipun tercela, tetapi tidak dosa. Tapi sholat Jumat tidak dilakukan, maka berdosa. Maka hadis ini mengingatkan kita sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa Allah Taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah mendekat kepada saya hamba saya dengan sesuatu yang lebih saya sukai daripada sesuatu yang saya wajibkan kepada dia. Jadi orang mendekatkan diri kepada Allah dengan amal sunnah. Ada yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amal wajib. Ini yang lebih disukai oleh Allah, yang amal wajib ini. Maka Sayyidina Umar pernah bertanya kepada seorang ibu-ibu yang anaknya biasanya ke masjid, ini kok tidak ke masjid? Ditanya, di mana anakmu yang ahli tahajud itu? Biasanya salat subuh di masjid kok saya nggak lihat. Maka kata ibunya, dia terlalu lelah tahajud sampai akhirnya pas subuh ketiduran. Sehingga salat subuhnya di rumah. Maka kata Sayyidina Umar, sungguh bahwasanya saya salat subuh di masjid berjamaah lebih saya sukai daripada memenuhi semalam dengan salat tahajud. Tahajud semalam dari Isya sampai subuh. Berarti berapa jam itu? 9 jam atau 8 jam ya. Tetapi kalau salat subuhnya tidak datang ke masjid, kata Sayyidina Umar, saya lebih suka salat subuh di masjid. Meskipun tidak ada tahajudnya. Daripada tahajud tapi tidak ada subuhnya ke masjid. Kenapa? Karena subuh ini wajib, tahajud hanya sunnah. Nah, itu tampaknya kenapa hari Jumat lebih agung di hadapan Allah daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian dalam hari Jumat ada 5 perkara. 5 perkara ini menunjukkan kelebihan hari Jumat daripada hari-hari yang lain. Pertama, Allah ciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Kapan? Jawabnya adalah ba'dal asri, setelah asar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa khalaqa Adam. Allah menciptakan Nabi Adam ba'dal asri, setelah asar. Yaumil Jum'ah, pada hari Jumat. Fi akhiril khalqi, pada makhluk yang terakhir. Fi akhir sa'atin min sa'atil Jum'ah, pada waktu yang terakhir dari waktu-waktu Jumat. Fima bainal asri ilal lail, yaitu antara asar sampai dengan maghrib sampai dengan malam. Hadis ini riwayat Muslim. Tapi saya jujur, meskipun ini hadis riwayat Muslim yang biasanya sahih, tapi menurut para ulama muhaqqiqin hadis ini tidak sahih. Kenapa tidak sahih? Karena rawinya salah. Dia mengira ini sabda Nabi, padahal ini hanya perkataan Ka'bul Ahbar. Perkataan siapa? Ka'bul Ahbar. Siapa Ka'bul Ahbar? Ka'bul Ahbar adalah tokoh Yahudi yang akhirnya masuk Islam. Maka dia menguasai ilmu-ilmu orang-orang Yahudi. Dia mempunyai riwayat-riwayat yang banyak tentang masalah-masalah seperti itu tadi. Nah, maka bisa jadi hadis yang dia bawa ini termasuk hadis Israiliyat yang dia ambil dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau ini adalah hadis Israiliyat, yaitu yang sumbernya dari kitab-kitab Bani Israel, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Jadi wallahu a'lam, apakah betul Nabi Isa diciptakan ba'dal asar, setelah asar? Kalau yang sahih tadi hanya disebutkan fihi, pada hari Jumat.
ba'dal asar atau tidak? Wallahu a'lam. Kemudian Nabi Adam diturunkan ke dunia pada hari Jumat. Apakah di sini ada fadilah? Bukankah ini justru malah kekurangan? Nabi Adam masuk surga, tapi kemudian diturunkan ke bumi. Ini kan bukan sesuatu keistimewaan. Kenapa disebutkan? Nah, jawabannya adalah memang tampaknya bukan keistimewaan, tapi sebenarnya di situ terkandung keistimewaan. Nabi Adam sebelum turun ke bumi sudah jadi nabi atau belum? Belum. Justru turun ke bumi itu kemudian diangkat derajatnya oleh Allah menjadi nabi. Nah, berarti ini satu musibah tetapi mendatangkan kenikmatan yang besar. Sama seperti bapak-bapak yang anaknya mati ketika masih kecil. Ini musibah, tapi mendatangkan manfaat yang besar, mendatangkan nikmat yang besar. Karena dengan sebab anak panjenengan mati kecil, nanti di akhirat menyambut di pintu surga, menyambut bapaknya, menyambut ibunya. Ayo pak, ayo pak, ayo pak, bu, masuk surga. Saya sudah di surga. Maka ini musibah, tapi justru mendatangkan kenikmatan. Karena itu tidak usah terlalu susah kalau anaknya mati kecil. Ya susah nggak apa-apa, namanya manusia susah, tapi nggak usah terlalu susah. Kita bayangkan yang hakikat saja. Sebagaimana Nabi Adam di sini, ini adalah fadilah Nabi Adam. Fadilahnya apa? Diturunkan ke bumi. Kenapa? Karena thumma jtabahu. Pada surat An-Nahl, pada surat Thaha ayat 122. Thumma jtabahu. Setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi, kemudian Allah memilih Nabi Adam. Fataba alaihi wa hada. Lalu diberi taubat dan diberi hidayah. Ijtabahu ini maksudnya dia angkat menjadi seorang rasul. Ini berarti satu fadilah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Di dalam hari Jumat Nabi Adam juga mati. Apakah kematian adalah fadilah? Bagi seorang mukmin kematian adalah fadilah. Karena justru dengan mati itu dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah." Barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, ahabballahu liqa'ah. Allah pun suka berjumpa dengan dia. Artinya ketika mati, maka dia senang. Kenapa senang? Karena mati mendapatkan nikmat dari Allah. Kenikmatan surga dibuka untuk dia. Tapi kalau kita masih hidup, ya yang kita dapatkan hanya kenikmatan dunia saja. Tapi begitu mati, kenikmatan hakiki yang kita dapatkan. Jadi kira-kira malam ini kita pilih mati atau pilih hidup lagi, Pak? Jangan nggak ngerti ya mati itu kemuliaan, ya. Tapi ragilem mati sih. Ini ku menungso tadi. Sahabat-sahabat Nabi pun juga sama. Ketika mendengar hadis ini kan Aisyah kemudian tanya, loh gimana tuh ya Rasulullah? Maksudnya gimana? Kan semua kita kan nggak ada yang suka mati. Semua kita pengennya ya hidup terus. Nah, maka kata Nabi bukan gitu tafsirnya. Tapi ketika sudah menjelang kematian, nah pada saat itu orang beriman disingkap untuk dia pahala-pahala yang akan diberikan kepadanya. Maka dia pun tertarik dengan pahala itu sehingga nyawanya melayang dengan mudah keluar, nggak susah. Tapi orang kafir sebaliknya, dia sebelum mati itu disingkap untuk dia siksa-siksa yang akan dia dapatkan. Maka dia tidak mau keluar nyawanya. Nyawanya ditarik oleh malaikat, bahkan dipukuli oleh malaikat. Ayo nyawamu keluarkan. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashra. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, yaitu nyawanya orang-orang kafir. Demi malaikat mencabut nyawa dengan lunak, yaitu nyawanya orang-orang beriman. Langsung keluar sendiri. Kenapa keluar sendiri? Karena senang melihat pahala yang disiapkan untuk dia. Langsung keluar. Semoga semua kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian tentang waktu ini sudah kita bahas kemarin, yaitu diperselisihkan oleh para ulama sampai ada 40 pendapat lebih, maka tidak usah kita ulangi. Kita lanjutkan satu hadis lagi, hadis yang ke-6. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza apabila sa'ida naik al-mimbar ke mimbar
Sallama, beliau mengucapkan salam. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan dalam kitab Zawaid disebutkan di dalam sanadnya ada rawi bernama Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini seorang rawi yang dhaif, tetapi hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi ringkasnya hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Yang mengatakan dhaif alasannya karena ada rawi dhaif namanya Ibnu Lahiyah. Yang mengatakan hasan alasannya karena dikuatkan oleh hadis yang semisal atau dikuatkan oleh jalur yang lain. Berarti hadis ini hasan karena ada penguatnya. Maka hadis ini dimasukkan dalam Kitabul Jum'ah, maksudnya seorang khatib ketika naik mimbar disunahkan untuk mengucapkan salam. Tapi panjenengan bebas milih. Panjenengan mengikuti ulama yang mensahihkan hadis ini seperti Syekh Albani yang mensahihkan atau menghasankan. Silahkan. Berarti kalau panjenengan naik mimbar salam. Atau panjenengan mengikuti penulis kitab Zawaid yang mengatakan hadisnya sangatnya dhaif, maka otomatis kalau antum naik mimbar tidak usah salam. Lah terus gimana? Salamnya gimana? Salamnya ketika masuk ruangan ada pintu. Nah, khatibnya keluar dari pintu itu mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian langsung naik mimbar duduk. Nah, kalau sudah duduk, muadzinnya ambil mic kemudian dia adzan. Nah, silahkan dipilih mana terserah. Saya memilih pendapat Syekh Albani yang mensahihkan hadis ini. Sehingga setiap saya naik mimbar, salam. Guru saya, Ustaz Mudakir Hafizullah, beliau mengikuti pendapat yang mendhaifkan hadis ini. Maka beliau kalau naik mimbar hari Jumat tidak salam. Salamnya kapan? Ketika masuk masjid. Dari ruangan imam menuju masjid. Assalamualaikum. Nah, maka beliau sudah salam. Dan ini sudah cukup, tidak ada masalah. Silahkan antum pilih yang mana terserah. Antum mengikuti ulama yang mendhaifkan, mereka juga ulama. Mengikuti ulama yang mensahihkan, mereka juga ulama. Yang bukan ulama seperti kita itu enak sekali. Enaknya gimana? Tinggal ngikuti, udah. Tapi kalau kita ulama, nggak enak. Kalau kita ulama, kita harus milih. Nggak boleh ngikuti, nggak boleh. Jadi manusia dibagi dua. Ulama sama bukan. Ulama nggak boleh ikut. Ulama harus tahu sendiri. Kamu pilih yang mana? Ketahui yang benar yang mana. Nah, setelah diteliti, dia tahu yang benar, dia ikut yang benar. Tapi yang bukan ulama seperti kita, enak. Pilih sini ulama, pilih sana juga ulama. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada ahlu dzikri, yaitu ahlul ilmi, para ulama, jika kalian itu tidak mengetahui. Kita lanjutkan hadis ke-7. Wa 'anis Sa'ib bin Yazid yaqulu, innal adana, sesungguhnya adzan yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, kana awwaluhu, adalah permulaannya duduk, hina, ketika yajlisul imam duduk, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, alal mimbar, di atas mimbar. Kapan itu? Fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di masa hidup Nabi. Wa Abi Bakrin, di masa khilafah Abu Bakar. Wa Umar, di masa khilafah Umar radhiyallahu anhuma. Falamma, maka tatkala, kana, adalah, fi khilafati Utsman bin Affan, pada masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa kathuru, dan manusia banyak, masyarakat semakin banyak, semakin luas. Amar Utsman, memerintahkan Sayyidina Utsman, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, bil adzanis tsalis, dengan azan yang ketiga, maksudnya azan tambahan. Fa'udzina bihi, maka diazankan yang ketiga tadi, ala Zawra, di tempat namanya Zawra, ini dekat pasar. Fasabatal amru, maka tetaplah perkara tersebut, ala dzalika, atas hal itu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maksud hadis ini adalah di masa Sayyidina Utsman
Untuk Jumatan itu azannya 3 kali. Azan pertama sebelum waktu, misalnya jam 11. Azan kedua setelah masuk waktu, yaitu ketika imam sudah naik di atas mimbar. Azan ketiga adalah qomat. Jadi qomat disebut apa? Azan. Yang dimaksud dalam hadis ini al-adzanus salis, azan yang ketiga. Ini maksudnya adalah azan yang pertama, yaitu jam 11 tadi. Kenapa itu azan pertama kok disebut azan ketiga? Karena dia merupakan tambahan saja. Di masa Nabi nggak ada. Di masa Nabi, di masa Abu Bakar, di masa Umar, azan cuma 2 kali. Azan ketika sudah masuk waktu, yaitu imam di atas mimbar, dan azan yang kedua yaitu apa? Qomatnya. Tapi begitu Sayyidina Utsman melihat ini masyarakat semakin banyak, kalau mereka tidak diberi aba-aba dulu, mereka banyak yang terlambat, maka beliau punya pendapat. Sudah gini aja, azan Jumat tambah 1 lagi. Tapi bukan di masjid. Lah di mana? Di dekat pasar sana, Zuhra. Kenapa? Di situ banyak orang. Nah, maka seolah-olah beliau memberikan aba-aba. Ini sudah jam 11, sudah menjelang Jumat, silahkan meninggalkan pasar, siap-siap. Nah, begitu mereka sudah siap-siap datang ke masjid, nah sudah kumpul, baru kemudian dikumandangkan adzan yang sesungguhnya. Karena itu, kalau kita mengumandangkan Jumatan adzannya 3 kali boleh, karena sesuai dengan sunnahnya Sayyidina Utsman. Kalau kita adzannya cuma 2 kali, yaitu adzan dan qomat saja, maka itu lebih bagus sesuai dengan masa Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar. Nah, di masjid ini, bahkan juga rata-rata masjid Solo, adzan Jumatnya cuma 2 kali, adzan sama qomat. Tidak pakai adzan tambahan Sayyidina Utsman. Kenapa? Karena sekarang ini sudah ada mic, sehingga tidak perlu seperti zaman dulu. Zaman dulu belum ada jam yang seperti kita sekarang ini. Zaman dulu belum ada mic seperti ini. Sehingga adzan Jumat dikumandangkan, orang pasar nggak dengar, nggak tahu mereka. Tapi dikumandangkan adzan di pasar, maka semuanya akan bersiap-siap. Tapi tetap saja ya, bahwa orang yang adzan Jumatnya 3 kali itu tidak bid'ah. Kenapa tidak bid'ah? Karena dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Karena itu dalam masalah seperti ini berlaku kaidah la inkara fi masailil khilaf. Tidak ada pengingkaran dalam masalah khilafiyah. Ini termasuk masalah khilafiyah. Yang adzan 2 kali mengikuti masa Nabi, yang adzan 3 kali mengikuti masa Utsman. Gak usah debat. Udah silakan yang adzan 3 kali, 3 kali. Jangan diingkari. Yang adzan 2 kali, jangan disuruh nambah menjadi 3 kali. Karena beramal sesuai keyakinan masing-masing. Kalau saya ditanya, lebih suka yang mana? Saya lebih suka yang adzan Rasul. Karena kondisi di masa Rasul pasti lebih bagus daripada kondisi setelah Rasulullah SAW. Tapi kenapa adzan tambahan Utsman tidak disebut bid'ah? Karena ketika Sayyidina Umar menambahkan adzan yang tambahan tadi, sahabat semuanya sepakat, tidak ada yang mengingkari. Berarti namanya adalah apa? Ijma, kesepakatan sahabat. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Alaikum, lazimilah bisunnati, sunnahku, wa sunnatil khulafa, dan sunnahnya para khulafa. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud. Maka kalau kita azannya cuma 2 kali, itu sunnah Nabi. Kalau azan kita 3 kali, itu sunnah para khulafa, yaitu sunnahnya Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali dan khalifah-khalifah setelahnya. Baik, kemudian di sini disebutkan di masa Abu Bakar dan di masa Umar, berapa tahun Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah? Berapa? 2 tahun. Berapa tahun Sayyidina Umar menjadi khalifah? 10 tahun. 10 tambah 2 berapa? 12. Berapa Sayyidina Utsman menjadi khalifah? 12.
12 tambah 12, 24. Masa khilafah itu cuma 30 tahun. Berarti khilafah Sayyidina Ali berapa? 6 tahun. Nah, pas jumlahnya 30 tahun. 2 tambah 10 tambah 12 tambah 6. Jadi ingatannya gampang. Abu Bakar 2 tahun. Kemudian Sayyidina Umar nambah 10 tahun. 2 tambah 10, 12. Itulah masa Sayyidina Utsman. Tinggal 30 dikurangi 24. 6 tahun. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-khilafatu ba'di. Khilafah sepeninggalku fi ummati pada umatku salasuna sanah, lamanya 30 tahun. Tsumma hulkun, kemudian adanya kerajaan ba'da dzalika, setelah itu. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, dari sini kita ketahui bahwa yang disebut khulafaur rasyidin itu berarti 5 orang. Siapa saja? Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali 6 tahun, plus satu lagi siapa? Hasan bin Ali 6 bulan. Nah, ini kalau ditotal sampai Sayyidina Hasan menjadi khalifah 6 bulan, itu pas totalnya 30 tahun. Pas. Sehingga hadis ini tadi termasuk hadis-hadis mukjizat. Karena Rasulullah bersabda belum ada khilafah tersebut. Tapi setelah beliau wafat ternyata betul. Khilafah 30 tahun. Maka setelah Sayyidina Hasan mengundurkan diri menjadi khalifah, daripada terjadi perang, maka muncul Sayyidina siapa? Muawiyah. Sayyidina Muawiyah tidak disebut khilafah, tapi disebut mulkun, kerajaan. Dan itu juga menunjukkan mukjizat Nabi SAW. Karena setelah Muawiyah menjadi khalifah, maka dia memberikan khilafahnya itu kepada keturunannya. Padahal sebelum-sebelumnya khilafah itu dimusyawarahkan. Silahkan dimusyawarahkan. Siapa yang mau menjadi khalifah ini setelah ini? Nah, mereka musyawarah. Pilih Sayyidina Utsman. Mereka musyawarah lagi. Pilih Sayyidina Ali. Tapi kalau sudah seperti ini, bapak ngasih anak, anak ngasih anaknya lagi. Ini bukan khilafah namanya. Namanya apa? Kerajaan seperti itu. Maka betul persis sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka khulafaur rasyidin itu bisa disebut 5 orang. Seringkali orang mengatakan al-khulafaul arba'ah, khalifah 4. Tapi pendapat yang lain mengatakan al-khulafaul khamsah, 5 khalifah. Kenapa? Faktanya 30 tahun tadi termasuk diantaranya khilafah yang dipimpin oleh Hasan bin Ali selama 6 bulan. Adapun Sayyidina Muawiyah itu adalah kerajaan. Tapi ini bukan satu celaan untuk Sayyidina Muawiyah. Kenapa? Kerajaan Muawiyah dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulkun wa rahmatun. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat yang lain, bukan sabda Nabi tapi perkataan Umar. An Umar qala, Umar mengatakan, awwalu hadhil ummah nubuwah. Permulaan umat Islam ini dipimpin oleh kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma khilafah wa rahmah. Kemudian khilafah yang penuh dengan rahmat. 5 khalifah tadi. Tsumma mulkun wa rahmah. Kemudian kerajaan penuh dengan rahmat. Berarti siapa ini? Muawiyah radhiyallahu anhu. Tsumma mulkun wa jabariyah. Kemudian barulah kerajaan yang diktator. Nah, dari sini kita ketahui bahwa meskipun Muawiyah sudah bukan khilafah lagi, tapi dia dipuji oleh Nabi SAW, atau kalau riwayat ini dipuji oleh Sayyidina Umar, bahwa dia kerajaan yang penuh rahmat, dan itulah yang sesuai dengan fakta. Ketika Muawiyah menjadi khalifah, adilnya Masya Allah. Bahkan Muawiyah pernah naik mimbar, ceramah. Tengah-tengah ceramah, tiba-tiba ada seorang rakyat bilang, ya, interupsi Pak Khalifah. Kenapa interupsi? Kalau jadi khalifah itu yang adil, kalau nggak adil masuk neraka nanti. Ini khilafah ditegur kayak begitu Pak. Dia pengen marah dia.
Tapi karena dia ingat hadis mengatakan orang marah disuruh mandi, maka dia kemudian turun dari mimbar masuk kamar mandi, jebar-jebur matus, wudu, habis itu balik lagi ke mimbar. Kemudian beliau mengatakan, ada hadis menyebutkan orang marah disuruh wudu karena setan dicipta dari api, api kalah dengan air. Maka saya tadi mandi supaya marah saya lenyap. Kemudian beliau lanjutkan ceramahnya. Ini Masya Allah, Muawiyah. Ini raja seperti ini nggak ada setelah Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka disebut sebagai malakun wa jabariyah, malikun mulkun wa jabariyah. Kerajaan diktator itu setelah Muawiyah radhiyallahu anhu, yaitu di masa kepemimpinan anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. 3 hadis sudah kita baca. Insya Allah hadis-hadis yang lain akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Benarnya dari Allah Ta'ala, kalau ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini tadi hadis 5, 6.